Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah berhasil mengalahkan Pelindungu, sekarang dia lalu berhadapan dengan para tetua dari lembah Sungai Es. Saat ini api 5 warna yang indah menyapu langit. Tian, apa yang harus kita lakukan? Ucap dari Big Yuan. Apa yang perlu ditakutkan dari serangan ini? Dia mungkin memiliki formasi, tetapi begitu juga lembah Sungai Es. Kekuatan bocah ini memang sangat kuat, tetapi pasti tidak akan bisa bertahan lebih lama. Setelah batas waktu Skyfire 3 perubahan misteriusnya habis, formasi hebat ini akan rusak, ucap dari Tian Dia. Setelah mendengar kata-kata dari Tian Dia, Big Shuang dan Big Huang lalu mengangguk. Keduanya melangkah maju dan mengambil posisi formasi. Aura dingin keluar dari tubuh mereka. Lalu aura dingin itu mendarat menjadi cermin es putih yang bening, melindungi mereka bertiga. Ketika cermin es ini terbentuk, lautan api 5 warna datang menerkam mereka. Setelah itu ia menenggelamkan cermin es yang dingin di dalam nyala api yang ganas dan intens. Kabut dingin berwarna putih mengalir dari permukaan cermin es, dengan liar menghalangi pembakaran api 5 warna ini. Cermin es muncul di tengah lautan api. Lalu samar-samar terlihat 3 sosok di dalamnya. Tian Dia, jika ini terus berlanjut, ini akan sangat menguras doki kita. Kita bahkan mungkin tidak bisa bertahan sampai batas waktu teknik rahasia bocah itu habis, ucap dari Big Shuang. Pindahkan semua kekuatan Dozun es di dalam tubuhmu ke tubuhku. Saat cermin es itu pecah, aku akan menggunakan serangan itu untuk membunuh bocah itu dalam 1 kali pukulan, ucap dari Tian Dia. Bing Xuan dan Big Huang sebenarnya ragu-ragu sejenak, tetapi mereka hanya bisa mengangguk. Krak, krak. Cermin es itu mulai retak akibat panasnya lautan api ini. Retakan menyebar dengan cepat. Pada akhirnya cermin es itu tiba-tiba bergetar dan meledak. Pecahan es melesat ke segala arah saat ini. Kemudian Big Shuan dan Big Hua meletakkan telapak tangannya di punggung Tian Dia. Doki mereka melonjak ke tubuh Tian Dia. Setelah kekuatan Zun es di dalam tubuh Big Shuan dan Big Huang dimasukkan ke dalam tubuh Tian Dia, lapisan demi lapisan es dipancarkan dari bawah kulit Tian Dia. Dalam sekejap lalu membentuk kain es tipis berwarna biru di permukaan tubuhnya. Gelombang udara dingin berwarna biru tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Tian Dia ketika lapisan es ini muncul. Nyala api 5 warna di sekitarnya mendorong terus-menerus. Tian Dia lalu merasakan suhu yang sangat tinggi yang dipancarkan dari api 5 warna ketika lapisan es biru ini muncul. Lebih dari setengahnya benar-benar menghilang. Dia lalu mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Sialan, kali ini kamu akan berakhir, ucap dari Tian Dia. Gelombang demi gelombang cairan energi biru samar-samar melonjak keluar dari tangannya. Tangan Tian Dia lalu meraih cairan berwarna biru ini. Setelah itu dia tiba-tiba menariknya. Ada gugusan cairan yang bergoyang dan membentuk busur es biru. Busur Dewa Es, teriak dari Tian Dia. Tangannya menarik tali busur, ditarik sampai sepenuhnya. Tian Dia ini sangat sulit untuk dihabisi, ucap dari Xiaoyan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Lalu api 5 warna mulai bergejolak dan berkumpul di tangan kanannya. Tian Dia lalu berkata, panah ini akan merenggut nyawamu, ucap dari Tian Dia. Ketika jari-jarinya dilepaskan, panah es biru itu melesat keluar. Xiaoyan langsung melambaikan lengannya yang seperti dewa api dan dengan keras membantingnya ke arah panah biru yang menuju ke arahnya. Buar! Panah es biru itu meledak ke segala arah.
Setelah pukulannya mendarat, ruangan di mana api dan udara dingin bertabrakan terbelah. Badai api lalu menyapu langit. Big Juang dan Big Huang yang berada tidak jauh di belakang Tian Dia tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka lalu dipukul dengan keras dan akhirnya memuntahkan seteguk darah yang segar. Akhirnya mereka jatuh ke tanah dengan keras. Banyak bangunan di kota Ye berubah menjadi puing-puing di sepanjang jalan. Darah segar menutupi tubuh Tian Dia saat dia dengan keras jatuh ke tanah. Seluruh kota lalu terdiam melihat pemandangan ini. Banyak mata menatap lubang besar itu dan kepala mereka terasa seperti akan meledak. Pertempuran hari ini telah menyebabkan hati mereka dipenuhi hanya dengan satu kata, keterkejutan. Pelindung Wu lalu menatap Tian Dia. Dia ingin mencoba untuk melarikan diri. Tetapi baru saja Pelindung Wu ingin menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba sebuah tangan muncul secara misterius. Tangan itu dengan lembut mendarat di bahu Pelindung Wu. Aku akan mengubahmu menjadi debu jika kamu bergerak lagi, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan muncul di depan Pelindung Wu. Tangannya meraih leher dari Pelindung Wu. Xiaoyan lalu berkata, apakah kamu pernah membayangkan bahwa kamu akan berakhir dalam situasi seperti ini? Ucap dari Xiaoyan. Pelindung Wu lalu berkata, jika kamu membunuhku sekarang, Hall of Soul pasti akan menyulitkanmu untuk bertahan hidup di wilayah daratan tengah ini. Kamu harus menyadari bahwa Hall of Soul bukanlah lembah sungai es, ucap dari Pelindung Wu. Tiba-tiba nyala api panas keluar dari telapak tangan Xiaoyan dan dengan cepat melilit Pelindung Wu. Pelindung Wu menjerit kesakitan. Xiaoyan lalu berkata, apakah itu sakit? Tanya dari Xiaoyan. Asal kamu tahu, penderitaan yang diterima oleh guruku karena ditangkap oleh Hall of Soul kemungkinan ribuan kali lipat sakitnya daripada ini, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan. Tatapan Xiaoyan beralih ke sumber suara itu. Terlihat Tian Huo Zunze dan Tian Xuangzi di sana. Tian Xuangzi lalu berkata, ternyata aku salah perhitungan. Kemampuanmu yang mampu mengalahkan kelompok Tian Dia dengan hanya mengandalkan kekuatan bintang 2 dozongmu telah melampaui harapanku. Sayangnya kali ini lembah sungai es tidak akan dapat membuat kesalahan yang serupa, ucap dari Tian Xuangzi. Tian Honzunze lalu berkata, tidak perlu menakut-nakuti generasi muda. Anak kecil, kamu harus beristirahat dulu. Serahkan orang ini kepadaku, ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan mendengar itu dia lalu mengangguk. Tian Xuangzi lalu berkata, istirahat? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang-orang dari Hall of Soul dapat ditangkap dengan mudah? Ucap dari Tian Xuangzi. Penghalang udara dingin yang mengelilingi kota Ye mulai beriak. Kabut hitam melonjak dari segala arah sebelum perlahan memudar. Sesaat kemudian 10 sosok muncul. Semua sosok ini kuat, terutama yang memimpin mereka. Dia adalah pria tua berjubah hitam berambut putih. Orang-orang kota Ye berkata, seseorang duzun dari Hall of Soul. Tian Xuangzi lalu berkata kepada pria tua itu, ternyata King Hai Junze tidak disangka masalah ini bahkan membuat orang sehebat dirimu hadir, ucap dari Tian Xuangzi. King Hai Junze lalu berkata, Tian Xuangzi, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Aku baru saja menerima pesan penting. Aku kebetulan memimpin beberapa orang untuk melakukan sesuatu tugas. Aku langsung berangkat setelah menerima pesan itu, ucap dari King Hai Junze. Penetua King Hai, cepat tangkap Xiaoyan. Dia adalah seseorang yang juga dicari oleh kepala Hall of Soul, ucap dari Tian Xuangzi. Melihat King Hai Junze, Xiaoyan segera mengeluarkan api tak terlihat melilit Pelindung Wu. Setelah itu dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan memasukkan Pelindung Wu ke dalamnya. Tatapan King Hai Junze beralih kepada Xiaoyan. Dia lalu bertanya, apakah kamu Xiaoyan? Tanya dari King Hai Junze. Xiaoyan mengabaikan kata-katanya. Dia segera bergerak ke belakang boneka setan bumi. King Hai Junze lalu berkata, tidak diduga ternyata kamu begitu sombong ya. Keberanianmu juga benar-benar tidak buruk. Lepaskan orang itu. Kamu juga harus ikut aku ke Hall of Soul, ucap dari King Hai Junze. Mendengar itu Tian Honzunze segera bergerak. Tetapi saat Tian Honzunze bergerak, Tian Xuangzi segera menghadangnya.
Tian Xuangzi lalu berkata, orang ini adalah pelindung dari Xiaoyan, tetapi kamu bisa menyerahkannya kepadaku. Kamu lebih baik fokus menangkap bocah itu, ucap dari Tian Xuangzi. King Haizunze lalu berkata, kalau begitu maaf merepotkanmu kali ini. Aku akan membantumu setelah menangkap Xiaoyan, ucap dari King Haizunze. Tian Xuangzi lalu mengangguk. King Haizunze segera menekan kakinya ke udara yang kosong. Ruangan di depannya menjadi terdistorsi. Melihat itu Xiaoyan segera mundur. Ruangan di depan Xiaoyan tiba-tiba terdistorsi. Segera tubuh King Haizunze muncul di depan Xiaoyan. Tangannya terkepal mengarah kepada Xiaoyan. Dia buar. Melihat serangan itu, api surgawi di tubuh Xiaoyan dengan cepat bergabung. Saat tangan King Haizunze hendak mencapai Xiaoyan, ruangan padat di sekitarnya tiba-tiba hancur. Kekuatan spasial yang kuat lalu menyebar. Sosok berpakaian putih perlahan muncul di depan Xiaoyan. Sosok itu lalu berkata, jika kamu menyakitinya, kamu akan mati, ucap dari sosok itu. Melihat sosok itu, King Haizunze segera bertanya, siapa kamu? Kamu berani-beraninya ikut campur dalam masalah Hall of Soul ini, ucap dari King Haizunze. Sosok di depan Xiaoyan ternyata dokter peri kecil. Melihat itu Xiaoyan segera bertanya, apakah kamu berhasil? Tanya dari Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu mengangguk. Dia segera bertanya, apakah dia yang melukaimu kali ini? Ucap dari dokter peri kecil. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, tenang saja, orang yang melukaiku sudah menderita cedera 10 kali lebih serius daripadaku. Kekuatanmu sepertinya kamu telah menembus kelas Dozun, tanya dari Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu mengangguk. Melihat percakapan antara Xiaoyan dan dokter peri kecil, King Haizunze lalu berkata, kamu bersekongkol dengan Xiaoyan? Tanya dari King Haizunze. Dokter peri kecil lalu berkata, iya, memangnya kenapa? Tanya dari dokter peri kecil. Ini adalah dendam antara Hall of Soul dan Xiaoyan. Berpikirlah 2 kali sebelum ikut campur. Kalau tidak, mungkin saja kamu akan menyinggung Hall of Soul, ucap dari King Haizunze kepada dokter peri kecil. Hall of Soul, aku belum pernah mendengarnya. Lagi pula itu tidak penting bagiku, ucap dari dokter peri kecil. Kalau begitu biarkanlah aku menguji apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Ganda, pimpin yang lainnya untuk menangkap bocah itu. Serahkan orang ini kepadaku, ucap dari King Haizunze. Mendengar kata-kata King Hai, 9 ahli lainnya dari Hall of Soul perlahan menyebar dan mulai mengelilingi Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu membuka mulutnya. Kabut berwarna abu-abu dimuntahkan menutupi ruangan di sekitaran Xiaoyan. Kelompok 9 orang ganda itu menatap kabut berwarna abu-abu itu. Ganda lalu berkata, kamu majulah. Pria berpakaian hitam segera memanggil Doki Elit melilit tubuhnya sebelum dia dengan hati-hati melakukan kontak dengan kabut berwarna abu-abu itu. Cuih! Kabut abu-abu itu lalu melonjak ke wajahnya. Pria berpakaian hitam segera mundur. Setelah itu dia duduk di langit dan mengedarkan Doki untuk mengeluarkan racunnya. Setelah melihat adegan ini, ekspresi kelompok ganda langsung berubah. Sementara dokter peri kecil lalu berkata, aku juga ingin menguji seberapa kuat seseorang elit Dozun sebenarnya, ucap dari dokter peri kecil. Dokter peri kecil lalu mengepalkan tangannya. Aura berwarna abu-abu melekat di jarinya. Doki berwarna abu-abu lalu mengalir. Tubuh King Hai bergerak dan muncul di depan dokter peri kecil. Tangannya segera meraih leher dokter peri kecil. Dokter peri kecil lalu menggeser kakinya dan dengan mudah menghindari serangan dari King Hai. Doki abu-abu yang menempel di tangannya tiba-tiba membengkak. Setelah itu jari-jarinya menekan ke arah tubuh King Hai. Buar! Setelah tabrakan itu, mereka berdua mundur beberapa langkah. King Hai lalu menstabilkan tubuhnya. Doki yang kuat di dalam tubuhnya melonjak. Setelah itu bergejolak di telapak tangannya. 3 pilar darah kecil keluar dari telapak tangannya. King Haizunze lalu bergumam, uap racun macam apa ini? Ucap dari King Haizunze. Tubuh dokter peri kecil bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Dia lalu menarik kabut racun di sekelilingnya. Tian Honzunze juga muncul di samping Xiaoyan. Tian Honzunze lalu berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan, apakah kamu terluka?
Kita kalah jumlah, mari kita pergi dulu, ucap dari Tian Honzunze. Dokter peri kecil lalu mengangguk. Tian Honzunze kembali berkata, aku akan menghancurkan penghalang udara itu. Kamu harus membawa Xiaoyan pergi, ucap dari Tian Honzunze kepada dokter peri kecil. Tubuh Tian Honzunze lalu melintas dan muncul di bawah penghalang kabut. Setelah itu dia dengan keras mengayunkan tinjunya. Hiya, buar! Seluruh penghalang kabut dingin mulai bergetar. Tian Xuangzi lalu berteriak, King Haizunze, serang, jangan biarkan mereka untuk kabur, ucap dari Tian Xuangzi. King Haizunze lalu bergegas ke tempat Tian Honzunze. Dokter peri kecil melesat keluar dari bawah Tian Honzunze. Dia lalu melambaikan tangannya dan kabut racun abu-abu itu mulai menyebar. Melihat itu Tian Xuangzi dan King Haizunze segera menghentikan tubuhnya. Tian Honzunze sekali lagi mengayunkan tinjunya kepada penghalang itu. Hiya, buah! Penghalang udara segera membentuk sebuah terowongan. Tian Honzunze lalu berteriak, ayo kita pergi. Tian Honzunze segera meraih Xiaoyan dan memimpin untuk bergegas masuk terowongan itu. Tetapi pada saat tubuhnya baru saja maju ke ruangan di sekitar terowongan, terowongan itu terdistorsi. Riak spasial padat menyebar. Sosok berjubah putih tiba-tiba muncul. Dia lalu berkata, tidak diduga bahwa tubuh racun yang menyedihkan dapat dikendalikan. Aku salah perhitungan kali ini, ucap dari sosok itu. Kepingan salju tersebar turun dari langit. Dalam waktu yang singkat, seluruh kota Ye berada di bawah lautan salju. Tangan es hitam pekat perlahan-lahan memanjang. Sosok berjubah putih perlahan turun. Orang-orang dari kota Ye lalu berkata, dia adalah kepala lembah sungai es, Big He, ucap dari orang-orang. Tian Xuangzi lalu menyapa dan berkata, salam kepala lembah. Big He bertanya, di mana Tian dia? Tanya dari Big He. Tian Xuangzi lalu menunjuk ke sebuah lubang besar di dalam kota Ye. Tian dia yang terluka parah terbaring di dalamnya. King Haizunze lalu berkata, tidak diduga bahkan kepala lembah Big He terlibat saat ini. Kepala lembah Bing, orang bernama Xiaoyan itu adalah seseorang yang diminta oleh kepala Hal of Soul. Tolong biarkan Hal of Soul untuk menangkapnya. Serahkan dia kepadaku, ucap dari King Haizunze. Big He lalu berkata, aku hanya menginginkan tubuh racun yang menyedihkan. Sementara itu dokter peri kecil lalu berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan, aku akan menahan mereka. Kamu dan Tian Honzunze harus mencari kesempatan untuk melarikan diri, ucap dari dokter peri kecil. Tian Honzunze lalu berkata, sepertinya itu tidak akan mudah. Di sisi mereka memiliki 3 dozon. Terlebih lagi saat ini ada pimpinan lembah dari sungai es. Big He lalu berkata kepada dokter peri kecil, aku tidak akan menyakitimu jika kamu mau pergi bersamaku, ucap dari Big He. Dokter peri kecil lalu berkata, sepertinya itu hanya akan terjadi di mimpimu. Kabut berwarna abu-abu muncul di tangan dokter peri kecil. Kabut racun dengan cepat bergejolak menjadi panah racun. Setelah itu panah racun melesat ke arah Big He. Buar! Big He menarik napas dengan mulutnya. Kekuatan hisap dipancarkan. Kabut racun terhisap ke mulutnya. Big He lalu berkata, ini adalah kabut racun yang paling murni. Semakin murni, semakin besar keinginanku untuk mendapatkanmu. Setelah aku mendapatkanmu, tubuh racun yang menyedihkan mungkin akan menjadi konsumsi yang paling sempurna. Tubuh racun yang menyedihkan dibagi menjadi yang alami dan buatan. Sedangkan tubuh racun yang menyedihkan milikku adalah tubuh buatan, ucap dari Big He. Big He lalu menggosok bunga salju berwarna hitam di antara alisnya. Lalu bunga racun bergerak. Kepingan salju di sekelilingnya langsung berubah menjadi 2 naga hitam. Selain itu, Big He mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk ke arah Xiaoyan. Naga hitam itu menembak ke arah kelompok Xiaoyan. Saat ini, doki besar melonjak dari tubuh dokter peri kecil dan Tian Honzunze membentuk dinding doki. Buar! Dinding doki seketika runtuh. Dokter peri kecil dan Tian Honzunze segera mundur. 2 pilar doki melonjak keluar dari telapak tangan mereka dan bertabrakan dengan naga hitam. Buar! Dokter peri kecil dan Tian Honzunze mundur lagi beberapa langkah.
Bing He melambaikan tangannya. Salah satu naga hitam menerkam ke arah Xiaoyan. Melihat itu, Lotus Flame segera muncul di telapak tangan Xiaoyan. Saat naga hitam bergegas ke arah Xiaoyan, dua sosok tetua berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Mereka lalu melambaikan tangannya. Naga hitam seketika hancur. Setelah naga hitam hancur, sosok berwarna hijau perlahan muncul di depan Xiaoyan. Sosok itu lalu berkata, "Jika dia terluka, lembah sungai es akan lenyap," ucap dari sosok itu. Melihat sosok itu, Xiaoyan lalu berkata, "Sun Er," ucap dari Xiaoyan. Sun Er lalu tersenyum dan berkata, "Kakak Xiaoyan," ucap dari Sun Er. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mengalahkan semua tetua dari lembah sungai es atau sekalian sama hal of soul-nya? Nantikan konten gue berikutnya. Dan ternyata Sun Er hadir ya di saat pertempuran ini. Dia tuh waktu di episode berapa ya? 3 episode 4 episode ke belakang kan Sun Er memutuskan untuk ke daratan tengah ya, karena menyusul Xiaoyan. Dapat informasi dari Ling Ying. Nah sekarang baru tiba nih Sun Er-nya nih. Aduh. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak banget buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gue tidak lupa buat selalu ucapin terima kasih banyak banget yang selalu mensupport gue ya. Terima kasih banyak banget karena cuaca buruk jadi agak tersendat-sendat ya. Dan bagi kalian yang suka akan pembawaan BTTH, alur cerita BTTH ini yang gue bawain, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke grup-grup tertentu. Dan itu udah cukup membantu gue ya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum. Dadah.